Oke, halo pejuang latar. Selamat datang di podcast Kelompok Genap. Perkenalkan, saya Natasha yang akan memandu acara hari ini. Nah, pada kesempatan ini, saya sudah ditemani oleh 4 narasumber. Boleh nih Mas Mbak perkenalan dulu nama, jabatan, dan unit kerjanya. Boleh mungkin dari sebelah kanan saya? Oke, saya sebelah kanan ya, saya kurang Oke. lihat nih. Oke, baik, mungkin sih sebelumnya nih Mbak Natasha dan juga rekan-rekan ya untuk podcast yang siang hari ini ya, mungkin akan menarik ya. Oke, untuk perkenalan saya mau Muhammad Sabiu, biasa di konstruksi dari Kedeputian Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Salam kenal. Halo. Oke, selanjutnya mungkin boleh? Oke, mungkin saya ya. Perkenalkan nama Boleh. saya Muhammad Faris, biasa dipanggil Faris, dari Direktorat Pemulihan dan Peningkatan Fisik, Deputi Rehabilitasi dan Rekonstruksi. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Reza Aristo. Saya biasa dipanggil Aristo dari Direktur Sistem Penanggulangan Bencana. Ya, mungkin terakhir nih Mbak yang Baik, paling cantik. perkenalkan nama saya Nur Hayati, saya dari Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana. Oke, untuk sinyal aman kan ya? Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, Sepertinya aman. agak oke. Ini sepertinya agak ada loading sedikit ya, tapi tidak apa-apa. Oke, di era yang serba cepat sekarang ini, literasi digital itu bukan lagi pilihan, tapi adalah sebuah kebutuhan. Nah, kita sebagai ASN itu dituntut untuk mampu bekerja cepat, transparan, akuntabel, sekaligus adaptif dengan teknologi. Nah, yang akan menjadi topik pembahasan kali ini adalah literasi digital. Seperti yang kita tahu, literasi digital itu ada 4, yaitu digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Nah, saya akan mulai bertanya nih ke Mas Mbak. Mungkin di sini pertama saya akan tanya ke Mas Abi kali ya. Untuk digital skill itu apa sih Mas menurut Mas Abi dan contoh yang Mas Abi tahu? Gitu. Oke, baik, mungkin menurut saya terkait apa namanya digital skill tadi. Digital skill itu kalau menurut saya merupakan satu keterampilan digital nih kawan-kawan. Nah, seperti apa? Nah, yang teknologi digital dengan berbagai kemampuan, mulai dari penggunaan perangkat lunak seperti Microsoft Office, penggunaan internet, manajemen data digital, keamanan cyber, hingga keterampilan lebih lanjut seperti analisis data, pemrograman, dan penggunaan teknologi cloud. Nah, untuk digital skill ini apabila kita hubungkan ya dengan instansi kita yaitu BNPB, ini di BNPB sendiri sangat penting ya terkait penggunaan digital skill tersebut khususnya untuk peningkatan efisiensi, koordinasi, dan respon terhadap bencana. Contoh-contohnya itu yang pertama mungkin akan berguna ya untuk pengolahan dan analisis data bencana. Yang kedua itu untuk komunikasi dan koordinasi cepat. Yang ketiga, sistem informasi dan pelaporan. Yang keempat, pemantauan dan early warning system atau IWS. Yang kelima, literasi dan edukasi publik. Yang keenam, manajemen logistik dan distribusi bantuan. Nah, masing-masing tadi untuk pengolahan data dan analisis data bencana itu bisa dibuat dalam bentuk software ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin bisa udah mengenal juga ya untuk software analitis yang mana dapat digunakan untuk memetakan daerah rawan bencana serta juga kita bisa untuk melakukan pengelolaan database. Nah, terkait sistem informasi dan pelaporan, mungkin teman-teman di sini juga sudah pernah mendengar ya terkait aplikasi-aplikasi keluaran BNPB. Salah satunya itu seperti Inaris yang mana sistem aplikasi tersebut digunakan untuk memetakan ya terkait daerah-daerah rawan bencana seperti itu. Lalu juga ada kegunaan untuk apa namanya integrasi data dari sensor satelit untuk deteksi dini tadi ya seperti yang untuk early warning system dan juga untuk melakukan monitoring terkait aktivitas-aktivitas gunung berapi, cuaca ekstrim atau banjir ya melalui dashboard digital tadi. Mungkin kurang lebih seperti itu. Nah, untuk digital skill ini kenapa di BNPB sangat penting? Yaitu karena kita melihat ya di BNPB ini perlu untuk mendukung tugas-tugas strategis seperti mitigasi, tanggap darurat, pemulihan, dan edukasi publik. Penerapan keterampilan digital ini membantu mempercepat proses kerja nih teman-teman, meningkatkan akurasi data juga, serta juga dapat memperkuat koordinasi lintas lembaga dan masyarakat. Nah, seperti itu kira-kira pengertian dari digital skill dan juga penerapannya di lingkup kerja lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Seperti itu Mbak Natasha dan teman-teman. Ada poin yang menarik untuk saya ya Mas Abi, mungkin di bagian pengolahan dan analisis data bencana. Itu untuk di direktorat saya yaitu pemetaan dan evaluasi bencana itu sangat familiar, itu mungkin contohnya di Inaris, karena di Inaris kita bisa mengolah dan menganalisis dan hasilnya adalah sebuah data yang bisa diambil oleh masyarakat seperti itu. Kemudian untuk komunikasi dan koordinasi cepat tadi
Ada contohnya nggak ya, Mas Abi? Oh, tadi belum disampaikan ya, mungkin terlupa tadi ya. Oke, saya saking sibuk serunya nih untuk mencapai itunya, kita memanfaatkan platform komunikasi nih, juga Microsoft Teams gitu. Nah, ini untuk digunakan koordinasi antar daerah gitu, Mbak Natasha dan teman-teman. Selain itu juga kita bisa menggunakan nih penggunaan sistem pelaporan bencana secara online gitu. Jadi intinya bisa koordinasi satu lembaga dan lembaga lain. Oke, jadi sudah kemajuan teknologi bisa menggunakan seperti Zoom, WhatsApp, Teams, dan lain sebagainya ya. Itu kebetulan di tempat saya juga Zoom itu sangat digunakan ya, Mas. Apalagi untuk berkomunikasi dengan BPBD terkait asistensi dokumen kajian risiko bencana gitu. Mungkin selanjutnya saya akan bertanya ke Mas Faris, boleh ya Mas Faris? Minta tolong diceritakan secara singkat digital ethics itu apa sih? Beserta contohnya mungkin. Iya, boleh banget kok, Mbak Nat. Jadi saya coba jelasin nih digital ethics menurut saya ya. Eh, Menurut saya sih digital ethics atau etika digital itu kemampuan untuk berperilaku dengan mengembangkan tata kelola etika digital dengan tidak menyebarkan informasi yang belum resmi dan diverifikasi serta menjaga netralitas dan profesionalisme saat berinteraksi secara daring dengan masyarakat. Karena pada intinya ketika kita digital harus menggunakan digital ethics yang berpilar pada yang pertama tanggung jawab. Tentunya kita harus menyadari bahwa setiap interaksi kita di media sosial itu memiliki konsekuensi terhadap reputasi, privasi, dan kesehatan psikologis kita. Lalu, kita harus menjaga privasi dan kerahasiaan. Ini penting karena dengan menjaga privasi ini kita menghargai hak dan privasi seseorang. Karena kita tidak ingin juga tentunya privasi kita disebarkan ke ke dunia maya. Lalu yang ketiga ada kejujuran dan transparansi. Nah, ini kita harus menyajikan informasi secara akurat, menghindari manipulasi data, hoax, serta penipuan digital. Lalu yang keempat ada hak dan akses, di mana menjamin akses yang setara ke sumber daya digital tanpa adanya diskriminasi, serta menghormati hak kekayaan intelektual yang ada. Lalu ada rasa empati dan rasa hormat yang harus kita junjung, di mana menghormati sudut pandang orang lain, lalu menghindari ujaran kebencian, dan mempraktikkan diskusi secara konstruktif. Baik, lalu selain itu, saat kita berada di dunia digital itu, kita harus berprinsip yang pertama, melakukan verifikasi fakta. Kita harus selalu benar-benar mengecek informasi itu sebelum kita membagikannya, seperti gunakan sumber primer atau menggunakan alat pengecekan fakta. Lalu yang kedua ada izin dan kebijakan data. Kita bisa menggunakan consent form atau kebijakan privasi yang transparan ketika mengumpulkan data. Lalu yang ketiga ada kredensial dan atribusi, di mana kita bisa memberikan penghargaan kepada pembuat konten asli dengan menyertakan atribusi atau lisensi yang sesuai atas karya mereka. Yang keempat, kebijakan moderasi, di mana kita harus menetapkan aturan perilaku di grup kerja atau platform internal untuk menangani ujaran kebencian, spam, ataupun pelanggaran lainnya. Lalu yang terakhir ada audit dan pelaporan, di mana kita harus membuat mekanisme pelaporan terhadap insiden digital, lalu dilakukan audit secara berkala untuk meninjau kepatuhan beretika ketika berada di dunia digital. Nah, untuk penerapannya sendiri, misalnya ketika terjadi situasi darurat di lapangan, kita sebagai pelaku digital tentunya harus sadar, jangan menyebarkan foto, misalnya foto korban di lapangan itu tanpa sensor atau tanpa persetujuan, karena itu dapat melukai martabat kemanusiaan. Sehingga dengan dengan hal itu kita seharusnya sadar bisa melakukan penyamaran terlebih dahulu terhadap identitas atau meminta izin kepada pihak berwenang dan keluarga. Selain itu, demikian pula ketika kita mendapat informasi apapun, misalnya terjadi bencana tsunami atau longsor atau apapun itu, kalau belum ada verifikasi dari sumber resmi, seperti dari BMKG atau BNPB sendiri, kita sebaiknya harus menahan diri agar tidak terjadinya kepanikan publik. Sehingga kita pribadi harus bisa menyaring sendiri, lalu menunggu dari pihak pihak yang resmi untuk menyampaikan informasi secara detail. Lalu kita sebagai sebagai lembaga yang menangani kebencanaan, tentunya kita
akan memegang data pribadi pengungsi seperti nama, nomor kontak, dan sebagainya. Sebaiknya itu tidak di-share ke eksternal ya, karena itu akan menyebabkan kebocoran data dan sebagainya. Bahkan sepenting misalnya peta risiko atau jalur evakuasi itu sebaiknya dijaga dengan baik karena takutnya nanti akan digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab untuk hal-hal yang membahayakan misalnya. Jadi menurut saya itu dia adalah etika di dunia digital yang harus kita terapkan. Saya kembalikan lagi ke Mbak Natasha. Oke, baik. Terima kasih ya atas penjelasannya, Mas Faris. Satu hal yang mungkin saya garis bawahi yaitu terkait verifikasi fakta. Itu mungkin sangat krusial ya untuk kita di BNPB karena bagaimanapun kita harus mengecek ulang faktanya seperti apa sih sebelum kita menginformasikan keluar karena takutnya malah terjadi hoax dan malah jadi rumit gitu. Iya betul banget, Mbak. Uh, Saya setuju. ya. Kemudian saya lanjut ya untuk digital culture itu mungkin Mas Aristo bisa menjelaskan dan memberikan contohnya mungkin boleh Mas Aristo? Baik, terima kasih kesempatannya Mbak Natasha. Jadi mungkin saya akan menjelaskan tentang digital culture yang mungkin sebenarnya dalam kehidupan teman-teman juga sebenarnya sudah sangat sangat erat. Jadi digital culture sesuai dengan namanya yaitu budaya digital atau digitalisasi budaya. Jadi budaya-budaya yang ada ini kita masukkan ke dalam digital lah supaya lebih mudah diterima. Budaya yang bisa dimasukkan juga beragam. Salah satunya Bhinneka Tunggal Ika, tentang wawasan kebangsaan, dan salah satunya adalah tentang kebencanaan. Jadi eh, BNPB ini sebenarnya sudah melakukan terkait dengan digitalisasi budaya dan terkait dengan budaya kebencanaan. Contohnya adalah jika teman-teman membuka atau mengecek lah iseng Instagram BNPB atau media-media sosial BNPB, di situ BNPB sebenarnya sudah sering mengupload atau mengunggah secara rutin ya bisa dibilang begitu konten-konten menarik terkait dengan kebencanaan. Salah satu contohnya adalah ada tuh konten tentang siskamling bencana yang bertajuk siskamling bencana di IG-nya BNPB dan itu kontennya lucu, tapi di sana eh, diberikan materi gitu terkait dengan mitigasi banjir, tanah longsor serta memberikan apa ya kondisi ketika siap siaga banjir itu harus bagaimana itu kan sebuah gebrakan yang sangat menarik karena di era digital sekarang masyarakat lebih banyak membuka sosial media tapi eh, informasi-informasi terkait kebencanaan itu coba kita masukkan supaya nanti juga bisa menjadi budaya yang baik dan contoh-contohnya juga sebenarnya ada lagi salah satunya adalah penyebaran informasi darurat melalui media sosial itu kan sangat-sangat penting ya karena ketika ada kondisi darurat entah itu misalkan kejadian gempa atau titik evakuasi atau misalkan jalur evakuasi itu kita sekarang sudah bisa menggunakan media sosial untuk ikut menyebarkannya sehingga masyarakat yang biasanya on di media sosial ini langsung tahu gitu. Biasanya media sosial yang dipakai untuk hal yang berbau cepat seperti ini Twitter, tapi pasti di media sosial lain juga akan diupdate mengikuti kejadian yang ada gitu. Ada contoh lainnya adalah penggunaan aplikasi peta dan pelaporan bencana ini kan juga sebuah gebrakan digital seperti yang disebutkan tadi. Contohnya adalah Inaris. Sekarang kalau kita mau melihat apakah rumah kita atau apakah lokasi tempat nanti kita mau tinggal itu bisa dilihat resiko bencana yang ada di sekitarnya itu apa aja. Ini kan tentu saja sebuah gebrakan yang sangat bagus ya, sehingga masyarakat tidak perlu membuka dokumen-dokumen yang banyak ataupun yang susah aksesnya, tapi menggunakan strategi media sosial yang biasa lekat dengan anak-anak zaman sekarang itu bisa diakses. Ada juga literasi digital untuk mitigasi bencana. Nah, ini juga banyak yang sudah dilakukan di BNPB, contoh-contoh literasi digital untuk mitigasi bencana. Dan mungkin ada contoh-contoh lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi intinya digital culture yang kami atau yang kita semua sedang alami sekarang ini sebenarnya sudah eh, cukup baik dan cukup cukup banyak seperti itu. Mungkin saya kembalikan lagi ke host. Oke, berarti digital culture itu terkait dengan digitalisasi untuk membuat konten edukatif gitu ya Mas ya. Ya, Hmm, betul. betul sih, mungkin saat ini yang sering digunakan oleh anak muda dan bahkan orang tua pun sekarang sudah beralih menggunakan media sosial. Jadi sosialisasi itu mungkin lebih masuk menggunakan sosial media gitu ya. Oke, Betul sekali. kalau tidak salah Mas Adis itu juga pernah ini ya, apa namanya, masuk jadi video yang sosialisasi apa gitu yang viewsnya sempat melejit sekali kalau tidak salah, betul ya Mas Arista? Iya, betul itu salah satu contohnya. Ya, keren sekali. Terakhir nih, satu-satunya narasumber wanita, boleh dong Mbak Nurhai menjelaskan sedikit apa sih digital safety itu, beserta contohnya.
Baik, terima kasih Mbak Natasha. Izin mungkin saya mau menyampaikan sedikit terkait digital safety atau keamanan digital. Menurut saya ini merupakan salah satu hal yang penting sebagai pilar dalam untuk melakukan perlindungan data pribadi milik seseorang. Dari ancaman cyber seperti peretasan atau hacking, kemudian ada penipuan digital, kebocoran data. Kemudian digital safety ini menurutku kemampuan untuk meningkatkan kesadaran atas perlindungan data pribadi dan keamanan digital. Dalam hal mungkin penerapannya di Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang merupakan lembaga penanggulangan bencana sangat bergantung pada data komunikasi digital serta sistem informasi. Salah satu keamanan digitalnya adalah perlindungan data korban dan relawan, di mana data pribadi milik korban, bencana, dan relawan harus dijaga dari kebocoran, serta adanya sistem pendataan berbasis digital yang harus memiliki inskripsi dan autentikasi ganda. Kemudian, seperti sistem keamanan Inaris yang merupakan platform digital yang dikembangkan oleh BNPB yang juga sudah dijelaskan oleh Mas Aristo sebelumnya, itu mempunyai keamanan untuk melindungi data-data di dalamnya. Kemudian juga memisahkan penggunaan sandi dinas dan VPN saat bekerja di lapangan untuk membantu menjaga kerahasiaan data dan informasi seputar kebencanaan. Terima kasih Mbak Natasha, saya kembalikan lagi ke Mbak Natasha. Oke, mungkin yang saya highlight di sini adalah poin membiasakan menggunakan sandi dinas dan VPN saat bekerja di lapangan untuk membantu menjaga kerahasiaan data dan informasi. Itu menarik sih, karena saya sendiri sebenarnya tidak terpikirkan untuk melakukan itu ya. Tapi rupanya itu adalah salah satu hal yang baik untuk dilakukan. Oke, terima kasih ya untuk pemaparannya, penjelasannya oleh Mas Mbak narasumber. Sangat bermanfaat sekali untuk kita semua. Terima kasih. Dan mungkin kita bisa ketemu lagi di podcast episode selanjutnya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.